Aku duluan ya, Mas. Aku kok merasa Mila menghindari aku ya? Tapi kenapa ya? Apa ada yang salah sikap aku sama Mila? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ancaman Madam Pretty ke aku waktu itu ya? Catatan kecil lo menginspirasi gue. Gini deh, kalau lo nggak cocok sama penulisan naskah Tasya, diganti aja gimana? Hah? Iya bener, kita itu harus ada perubahan. Nggak mungkin kayak gini terus, yang ada kita cuma jalan di tempat ini namanya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti biar gue aja yang edit. Oke, kalau gitu berarti kita segera finalin naskah. Terus meeting naskahnya di rumah lu ya, Tak? Thank you ya, Tak. It's okay, Tasya. Nggak apa-apa. Aldino punya rahasia besar Michelle. Rahasia apa? Ya, kalau soal itu ya lo cari tahu sendiri aja. Asal lo tahu. Aldino pegang rahasia besar Michelle buat ngancurin si Rifki. Ya udah sih, ribet amat. Kalau kalian tahu kenapa nggak kasih tahu kita aja? Ngapain juga kita harus cari tahu dari Aldino lagi? Tahu tuh. Makanya kalau ngasih info tuh jangan setengah-setengah doang, yang full. Aldino itu belum kasih tahu ke kita bertiga soal rahasia besar itu. Makanya gua suruh lo cari tahu sendiri. Masa gitu doang nggak paham? Tapi kayaknya mau gimana pun caranya, lo bakal tetap kalah saing sih sama Michelle. Maksud lo? Sekarang gini, mereka buka bisnis bareng, ya kan? Meskipun melanggar aturan IPA dan IPS, tapi kan ketemu tiap hari. Ya makin lengket. Abis itu? Jadian. Kalian bertiga tuh nggak usah so tau deh. Lagian ya, Rifki sama Michelle tuh nggak akan jadian. Kalau dia jadian, dia harus ngelewatin tembok penghalang yang tinggi banget. Baru tuh dia bisa jadian. Tembok apaan? Tembok Cina. Terserah, kalian mau ketawain gue apa gimana, gue nggak peduli. Tapi lihat aja ya nanti, gue yang bakal jadian sama Rifki, bukan Michelle. Orang mau gimana pun juga, Rifki tuh nggak akan pernah jadian sama Michelle. Lo tahu? Gue tuh masih nyimpen satu rahasia besarnya Michelle. Kalau gue keluarin juga hidup dia hancur. Ngeri. Serem ya? Takut. Merinding. Yang dimaksud Arin pasti rekaman suaranya Rifki yang dulu dikasih sama Davin deh. Mending ya, lo itu ikutin saran gua. Lo cari tahu tuh rahasia besar si Michelle. Dengan begitu, lo tuh punya tambahan senjata buat ngelawan si Michelle. Ingat pesan gua ya, pikirkan. Yuk, cabut. Bye. Pikir baik-baik ya. Gue akan cari tahu rahasianya Michelle dari Aldino. Rin, kok masalahnya makin ribet gini sih semuanya? Arin! Hah? Bel, apaan sih ngagetin gue? Ya lo sih bengong-bengong. Wah, tuh kan ditinggal lagi. Iya, Arin! Kalau dari gue sih, kan di Indonesia tuh banyak tuh penggemar K-pop, drakor. Nah, mendingan namanya itu dari Korea aja. Sekalian kita jualnya makanan khas Korea juga. Kayak toboki, ramyeon, bulgogi. Gimana, setuju nggak? Sakit kan lo? Makanya, Aduh, sakit sekali Bito punya tangan ini. Ini beton kah? Aduh, iyalah. Aduh, terlalu banyak jebakan di sekolah ini. Kenapa sih? Tunggu kawan. Davin, ini batul-batul tidak lucu lah. Masa kata orang makan di situ ditabok bagaimana? Hah? Mau hancurin muka orang punya muka? Babak pelur yang ada. Toboki, bukan tabokin. Bisa bedain. Udah mengerti.
be aja dong lo. Aduh ampun. Nona Ani, kamu orang semua tenang dulu ya. Beta punya kawan-kawan yang ada di kosan. Dan beta punya saudara-saudara semua itu toh. Semua itu tidak suka makan makanan Korea. Iya iyalah, itu mah teman-teman lu aja yang suka makan mie instan. Terus kalau akhir bulan beli nasi padang, kuah 3 rasa. Kuahnya doang. Kembar lu bukan? Ya udah gini deh, gimana kalau konsep nama Cafe Futra kita itu temanya Indonesia. Jadi kita sembari jualan, sembari melestarikan makanan khas negeri kita sendiri. Ember nggak? Ember dong. Gue sih setuju ya, mendingan namanya yang udah populer di Indonesia. Terus makanan sama minumannya yang udah pastinya disukain sama sejuta umat. Masuk gak? Masuk Ani. Misalnya Bel masuk Nona. Ya nggak gitu juga nanti. Ya udah. Sebelum masuk kelas gini, kita pada setuju berarti ya kalau konsep nama kita itu temanya Indonesia. Ya. Oke, Vin setuju? Oke, Asia. Ani, masuk. Riva, Masuk dong. Bonbon. Ember lagi. Oke. Kawan, beta belum ditanya toh. Ya, lu kan kalau nggak usah ditanya juga udah pasti iya setuju kan? Aduh mama beta ini belum jawab lagi. Ale ini sudah punya jawaban sendiri ya. Udah mendingan kita masuk ya. Udah Bel, oke? Yuk. Oh iya sudah. Oh ya, nanti pulang sekolah kita coba survei lokasi tempat penjualan kita aja gimana? Let's go. Oke lah, setuju kawan. Kita kumpul nanti ya. Gaspol. Mau nggak? Gap. Let's go. Let's go. Cie. Ada yang nggak mau pisah nih sama calon jodoh. Gue salah, gue tuh mau pamit ke kalian. Bye gitu. Banyak alasannya deh. Mukanya merah. Senyum sendiri nih. Gini deh, kalau lo nggak cocok sama penulisan naskah Tasya, diganti aja gimana? Iya bener, kita itu harus ada perubahan. Nggak mungkin kayak gini terus. Yang ada kita cuma jalan di tempat, ini namanya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti biar gue aja yang edit. Gue gak nyangka deh, Okta masih mau tetap terima dan langsung mau edit naskah gue. Tapi kenapa reaksi mukanya datar gitu sih? Ini orang gak pernah senyum apa ya? Gue curiga deh, jangan-jangan Okta itu alien. Yang waktu turun ke bumi, hal pertama yang ditemui itu kulkas. Dia kayak gitu deh sikapnya, dingin. Tapi gue penasaran juga sih sama Okta. Gak nyangka, ternyata dia juga penggemar novel. Pasti dari Matahari Biru lagi. Di matamu aku menemukan sajak-sajak yang belum sempat terangkaikan. Ada pula kesejukan yang menyusupi relung hati yang tertawan serta keindahan. Yang meninggalkan jejak dalam kesadaran, namun rintik gerimis masih setia berbisik. Mengabarkan pelangi yang tak dapat menghibur awan. Meskipun gue gak tahu apa maksud puisi ini, yang pasti kayak gue lebih penasaran sama Matahari Biru. Daripada Okta si cowok alien berhati kokas itu. Kamu kenapa, Min? Enggak, aku nggak apa-apa kok, Mas. Ya udah kalau gitu kita berangkat bareng yuk. Nggak usah, Mas. Aku udah pesen taksi online. Tuh taksinya, Mas. Aku duluan ya, Mas. Aku kok merasa Mila menghindari aku ya? Tapi kenapa ya? Apa ada yang salah sikap aku sama Mila?
Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ancaman Madam Pretty ke aku waktu itu ya?